Voice over YouTube. Cara pedagang Jepang bilang, mau beli apa, ternyata gak sesimpel itu. Oke, bayangin kalian lagi jalan di Jepang. Musim dingin, lampu kota nyala, ada suara kereta lewat. Terus kalian masuk ke warung kecil atau minimarket Jepang. Pintunya bunyi, ting-tong gelombang. Pegawainya langsung teriak ramah. Irasaimasu gelombang. Kalian mulai lihat-lihat makanan. Ada ramen, ada onigiri. Ada minuman rasa aneh yang cuma Jepang yang kepikiran bikin. Terus penjaganya nanya, "Nani ni shimasuka?" Nah, kalau kalian baru belajar bahasa Jepang, pasti langsung mikir, "Loh, bukannya, mau beli apa, itu? Nani okaimasuka?" Dan disinilah, kita masuk ke salah satu hal paling menarik dari bahasa Jepang. Karena ternyata, orang Jepang sering gak ngomong secara literal. Dan itu bikin banyak orang yang belajar bahasa Jepang jadi bingung. Hari ini kita bakal bahas dari awal banget. Gimana cara bilang, mau beli apa, dalam bahasa Jepang. Kenapa ada beberapa versi. Bedanya okaimasuka dan nishimasuka. Nuansa tiap kalimat. Sampai cara orang Jepang sebenarnya berpikir waktu ngomong. Dan tenang, ini bukan penjelasan bahasa yang kaku kayak buku sekolah. Kita bakal bahas santai, detail, dan gampang dipahami. Part 1, cara bilang, mau beli apa? Dalam bahasa Jepang. Oke, kalau diterjemahin langsung, mau beli apa? Itu. Nani okaimasuka? Mari kita bedah. Hei, nani. Artinya, apa? Oh, ini partikel penanda objek. Artinya, benda yang dikenai aksi. Kaimasu, dari kata kau, artinya, membeli. Kakak, penanda pertanyaan. Jadi kalau digabung, apa yang akan dibeli? Secara grammar, benar. Secara arti, benar. Tapi, masalahnya, kalimat ini kadang terdengar agak terlalu textbook. Kayak dialog buku pelajaran. Part 2, kenapa terdengar kaku? Karena orang Jepang sehari-hari jarang ngomong terlalu literal. Mereka suka ngomong dengan konteks. Contoh gampang. Kalau kalian masuk warung, udah jelas konteksnya. Mau beli sesuatu. Jadi mereka gak perlu terlalu menekankan kata membeli. Makanya dibanding bilang, apa yang kamu beli? Mereka lebih sering bilang, jadi pilih yang mana. Dan dari sinilah muncul kalimat, Nani ni shimasuka. Part 3, bedah Nani ni shimasuka. Nah ini menarik, karena kalau diterjemahin literal, malah aneh. Mari kita pecah. Hei, nani, apa? Ni, ke, menjadi kepada. Tergantung konteks. Shimasu, dari kata suruh, yang artinya melakukan. Tapi, dalam pola, gelombang nisuru, artinya berubah jadi memutuskan memilih sesuatu. Nah, ini poin penting banget. Part 4, nisuru, itu apa? Dalam bahasa Jepang, kalau orang bilang, kohai nishimasu. Kohini shimasu, itu bukan berarti, aku melakukan kopi. Bukan. Tapi, aku pilih kopi. Atau, aku jadi ambil kopi. Jadi pola, gelombang nisuru, dipakai untuk menentukan pilihan, memutuskan sesuatu, memilih opsi. Makanya, secara rasa itu lebih kayak, jadi pilih yang mana. Dan ini jauh lebih natural dipakai. Kasir, pedagang, restoran, pelayan. Kafe, minimarket. Part 5, analogi Indonesia. Supaya gampang, bayangin ada dua pedagang. Pedagang 1, Anda ingin membeli barang apa? Formal, benar, tapi agak kaku. Pedagang 2, jadi ambil yang mana? Nah, yang kedua lebih natural kan? Lebih santai, lebih kayak percakapan asli. Itulah perbedaan. Nani okaimasuka dan Nani ni shimasuka. Part 6, kenapa bahasa Jepang suka gak langsung? Ini budaya juga. Orang Jepang sering menghaluskan ucapan, menghindari terlalu langsung, lebih suka implicit meaning. Contoh, daripada bilang, beli apa? Mereka lebih nyaman bilang, mau pilih yang mana? Terdengar lebih lembut, lebih sopan, lebih customer friendly. Makanya di restoran Jepang kalian bakal sering dengar gochumon wa, artinya pesanannya, atau pesanannya jadi pilih yang mana. Part 7, bahasa Jepang itu konteks. Ini yang bikin bahasa Jepang kadang bikin orang frustrasi.
karena banyak arti tersembunyi. Contoh, kalau orang Jepang bilang, "Coto," kadang itu bukan sedikit, tapi kode halus buat gak bisa. Kalau bilang, "Musukashi desu ne," literal, sulit ya, tapi kadang arti aslinya kayaknya mustahil. Dan "nani ni shimasuka," secara literal memang aneh, tapi secara konteks, orang Jepang langsung ngerti maksudnya. Karena mereka fokus ke pilihan pembeli, bukan aksi membeli. Part 8, versi santai. Kalau udah akrab, bisa lebih santai lagi. Contoh, "Nani kau," artinya, "mau beli apa?" Ini kasual banget, dipakai teman, anak muda, suasana santai. Kalau dipakai ke pelanggan asing secara random, kadang kurang sopan. Karena terlalu akrab. Part 9, kenapa anime kadang bikin salah paham. Ini penting. Banyak orang belajar Jepang dari anime. Masalahnya, bahasa anime sering dilebih-lebihkan, terlalu dramatis, kadang gak natural di dunia nyata. Makanya ada orang belajar Jepang terus ngomong "orewa" ke semua orang. Padahal itu bisa terdengar terlalu macho. Atau ngomong "kisama," padahal kasar banget. Begitu juga soal "nani okai masuka." Secara grammar benar, tapi orang asli lebih sering "nani ni shimasuka," karena lebih natural buat situasi toko. Part 10, cara cepat bedainnya. Oke, shortcut gampangnya. Kalau fokusnya aktivitas beli, mau membeli apa? Kalau fokusnya memilih, jadi pilih yang mana? Dan dalam konteks pedagang, yang kedua jauh lebih umum. Part 11, bonus frasa pedagang Jepang. Kalau kalian pengen terdengar lebih natural, ini beberapa frasa yang sering dipakai. Irasaimase, irasaimase, selamat datang. Kore desuka, kore desuka. Yang ini, hoka ni arimasuka. Ada lagi. Fukuro irimasuka. Perlu kantong. Arigatou gozaimasita. Arigatou gozaimasita. Terima kasih banyak. Penutup. Jadi, hari ini kita belajar kalau bahasa Jepang tuh bukan sekadar translate kata, tapi memahami konteks, nuansa, budaya, dan cara pikir orang Jepang. Karena "nani okai masuka" dan "nani ni shimasuka," dua-duanya benar, tapi rasanya beda. Yang satu fokus ke membeli, yang satu fokus ke memilih. Dan justru hal-hal kecil kayak gini, yang bikin bahasa Jepang menarik banget buat dipelajari. Karena makin dalam kalian belajar, makin sadar, bahasa itu bukan cuma kata, tapi cara manusia berpikir. Kalau kalian suka pembahasan bahasa Jepang detail tapi santai kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan tulis di komentar frasa Jepang apa lagi yang bikin kalian bingung. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Mata ne gelombang.